Ya, hai, halo saudara. Sampai saat ini saya orang yang prihatin ya bahwa setiap penerimaan calon siswa baru tingkat SD, SMP, dan SMA, banyak orang tua yang berupaya memaksakan anak-anaknya untuk masuk ke sekolah yang dianggap favorit, sampai menghalalkan segala cara. Dan kalau anaknya tidak masuk di sekolah yang dianggap favorit, kemudian marah, memaksakan diri, bagaimanapun caranya agar anaknya masuk dan diterima di sekolah yang dianggap favorit tersebut. Ya, oleh karena itu ya, jadi saya ingin mengajak saudara-saudara untuk memiliki pemahaman baru, untuk berpikir dalam perspektif yang baru, untuk mencari informasi dan mencari tahu apa dan bagaimana sih sekolah-sekolah yang dianggap favorit tersebut. Kita harus patut berbangga hati bahwa secara relatif sebenarnya kualitas pendidikan di Indonesia saat ini tuh relatif sama dan setara. Artinya, baik di kota, di kabupaten, di kecamatan, bahkan di desa, kualitas pendidikan kita relatif sama. Mari kita cek dan buktikan. Secara umum, kualitas bangunan, sarana dan prasarana ya, peralatan sekolah-sekolah di Indonesia itu relatif sama. Baik itu sekolah yang selama ini dianggap favorit, maupun sekolah-sekolah yang baru berdiri, baik itu sekolah yang di desa, di kecamatan, di kota, bahkan di provinsi. Secara relatif, bangunannya, sarana dan prasarananya sama. Lalu apa yang membedakannya? Selain sarana dan prasarana atau gedung, bangunan, dan sejenisnya, kualitas guru di Indonesia pun secara relatif sama. Guru-guru yang ada di Indonesia rata-rata berpendidikan S1 dari universitas ternama dan itu sudah tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Artinya bahwa para guru dengan kualitas S1 itu ada di kota, ada di desa, ada di kecamatan, ada di provinsi, atau secara relatif di sekolah yang dianggap favorit, gurunya juga S1 dari berbagai universitas-universitas yang juga baik, di sekolah-sekolah, di desa, di kecamatan, guru-gurunya juga sama. Dari sekolah-sekolah atau dari universitas-universitas yang juga bagus. Dan rata-rata adalah S1. Lalu apa perbedaannya? Toh mereka adalah guru-guru dengan dengan jenjang yang sama, serata S1, dan dari universitas-universitas uh, yang juga relatif sama. Ketika kita bicara sekolah negeri, silabusnya, pelajarannya, waktu belajarnya, teknik dan metode yang dipergunakan ketika kita bicara sekolah negeri relatif sama ya. Artinya bahwa pemerintah menyetarakan itu sebenarnya. Oleh karena itu apa bedanya antara sekolah negeri yang satu dengan sekolah negeri yang lain gitu? Karena silabus sama, pelajarannya sama, curahan waktu belajarnya juga sama. Mereka sudah dikondisikan sedemikian rupa ya oleh pemerintah agar antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain itu tidak ada perbedaan yang terlalu mencolok atau tidak ada kesenjangan kualitas pendidikan yang mencolok. Nah, ini alasan lain bahwa pada dasarnya sebenarnya antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain itu relatif sama kualitasnya. Ketika kita bicara strata ya, strata sekolah ya dalam hal ini, saudara-saudara, sekolah-sekolah memiliki satu sistem akreditasi sekolah. Jadi, antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain itu sudah diakreditasi oleh pemerintah. Ada akreditasi A, B, dan C misalnya. Nah, secara relatif, sekolah-sekolah di Indonesia akreditasinya antara B dan A. Kebanyakan seperti itu. Akreditasi ini menunjukkan indikator kualitas dari sekolah itu. Seperti itu. Nah, ketika kita bicara antara sekolah favorit dan sekolah yang bukan favorit, akreditasinya sama. Sekolah yang satu A, sekolah yang B juga A. Nah,
Ini menggambarkan apa? Antara kualitas sekolah yang dianggap favorit dan bukan favorit itu sama. Buktinya apa? Agredasinya sama. Ini mestinya juga harus menjadi pengertian dan pemahaman oleh masyarakat. Dan agredasi ini tentu menggambarkan kualitas, sarana prasarana, guru, kemudian metode, teknik, dan yang lain itu menunjukkan indikator-indikator yang tidak jauh berbeda atau sama. Yang terakhir, saudara-saudaraku, rata-rata anak yang sekolah di sekolah yang sekarang dianggap favorit itu juga mereka menambah kemampuannya di luar sekolah. Melalui apa? Les, privat, dan bimbel. Sehingga anak-anak yang memang memiliki IQ yang bagus, di luar sekolah mereka juga belajar, les, bimbel, dan privat, sehingga kemampuannya semakin di atas rata-rata. Jadi sebenarnya, kalau kita bicara bahwa salah satu keberhasilan anak-anak di sekolah favorit itu juga karena mereka mendapat support bantuan belajar di luar sekolahnya melalui les, privat, dan bimbel. Ini bukan satu hal yang sebenarnya rahasia lagi atau bukan suatu hal yang aneh gitu. Kalau kita ingin anak-anak kita memiliki kemampuan lebih dalam bidang pelajaran, tentu harus mendapat pendampingan lebih. Nah, orang tua yang sekolah di sekolah-sekolah yang favorit menyadari ini dan memberikan tambahan anak-anaknya belajar di luar sekolah. Ini merupakan rahasia kenapa akhirnya muncullah sekolah favorit yang satu, sekolah tidak favorit. Ini artinya apa? Jika anak Anda sekolah dimanapun, jika ditambah pengetahuannya melalui les privat, ya, kursus, bimbel, dan lain sebagainya, maka capaiannya pun akan sama. Yakinlah buat capaiannya akan sama. Saudara-saudara, jika tidak sepakat dengan apa yang kita diskusikan, silakan saudara-saudara komen ya di kolom komentar. Dan pun jika teman-teman sepakat, saudara-saudara sepakat, silakan tulis juga di kolom komentar. Ini tentu menjadi bahan obrolan, bahan diskusi kita bersama ya, untuk menambah wawasan pemahaman kita tentang sekolah favorit, tentang pendidikan, yang mudah-mudahan akan memberikan wawasan ya, pencerahan bagi kita bersama untuk kemajuan bangsa dan negara tentunya. Terima kasih saudara-saudara sudah menonton video ini sampai akhir dan sukses untuk kita.